Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang materi fungsi sum, fungsi count, fungsi average, dan fungsi if. Nah, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas keempat dari fungsi tersebut. Yang pertama kita akan mulai membahas tentang fungsi sum. Nah, di mana sum ini merupakan rumus yang paling familiar, yang paling sering digunakan di antara rumus-rumus yang lainnya. Oke, teman-teman, tidak perlu berpanjang-panjang lebar lagi untuk menjelaskannya. Mari kita coba untuk mengaplikasikan rumus sum ini pada Microsoft Excel. Yang pertama kita akan membahas rumus sum. Jadi rumus sum ini menentukan jumlah dari nilai total pada keseluruhan yang ada pada tabel berikut ini. Kita coba prakteknya. Klik sama dengan, kemudian kita ketik sum, ketik 2 kali, secara otomatis kolomnya terbuka. Kemudian kita blok kolom nilai pada baris pertama sampai baris terakhir. Enter, sehingga mendapatkan jumlah atau total dari keempat nama mahasiswa tersebut nilainya 300 poin. Nah, ini adalah cara cepat bagi teman-teman nanti ketika mengerjakan sesuatu di sebuah perusahaan ataupun di lembaga lainnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi dari count. Nah, fungsi count ini adalah berguna untuk menghitung banyaknya data. Sebenarnya ini mirip dengan fungsi sum, cuman bedanya adalah sum untuk menjumlahkan data dan count untuk menghitung data pada suatu range. Oke, kita coba melakukan latihannya. Kita ketik sama dengan, kemudian kita tulis count, klik 2 kali, secara otomatis kolom terbuka, kemudian kita blok baris atau kolom nilai pada baris pertama sampai terakhir. Enter. Ini berguna untuk menentukan berapa jumlah orang yang ada pada kolom tabel tersebut. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang fungsi average. Nah, pada fungsi average ini digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data dari suatu range. Oke, teman-teman, tidak perlu berpanjang-panjang, mari kita coba untuk mempraktekkan mengerjakan fungsi average berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi average. Average ini menentukan nilai rata-rata dari tabel berikut ini. Mari kita coba untuk menjumlahkan nilai rata-ratanya pada nilai total rata-rata dalam tabel berikut ini. Kita klik sama dengan, kemudian kita ketik average. Kita klik 2 kali. Kemudian secara otomatis kolomnya terbuka dan kemudian kita blok kolom nilai sampai barisnya yang terakhir. Enter. Yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi if. Fungsi if ini merupakan fungsi logika pada Microsoft Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan kriteria tertentu. Biasanya if ini sering kita jumpai pada pengelolaan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Berikut kita coba tutorial pada tabel yang berikut ini. Kita langsung praktekkan. Ini nilai if ini adalah menentukan predikat dari masing-masing nilai yang tertera pada tabel berikut ini atau kolom berikut ini. Kita coba langsung ya. Kemudian kita lihat dulu tabel bantunya, keterangannya bagaimana. Yang nilai range-nya 90 sampai 100 itu akan mendapatkan predikat A.
Nilai yang 80 sampai 89 predikatnya B. 60 sampai 79 akan mendapatkan C. Maka, mari kita coba untuk tutorial pada mencari fungsi rumus if ini untuk merumuskan predikat dari masing-masing total nilai yang didapat oleh nama-nama yang tertera pada tabel. Yang pertama kita coba kolom pertama ya. Kita klik sama dengan ketik if, dua kali secara otomatis kolom yang terbuka. Jika, if ini menandakan jika nilainya 90 besar sama dengan 90, maka dalam arti kata di sini kita ketik titik koma dan tanda petik sama dengan A. Jika E4 sama besar dengan 90, maka nilainya adalah A. Kita tutup dengan tanda petik lagi, kemudian kita klik lagi tanda titik koma. Ini baru satu rumusan. Sementara kita mencari ketiga dari predikat yang ada di tabel bantu. Nah, kemudian kita ulangi lagi rumus yang seperti itu. Kita klik if, ya, ada pilihannya, klik dua kali secara otomatis kolom yang terbuka, sama kita klik lagi 90 nilainya. Jika E4 besar sama dengan 80, dari mana kita mendapatkan 80 ini? Lihat keterangan tabel bantu. Nilai tabel bantu, nilai yang mendapatkan 80 sampai 89, maka predikatnya B. Jadi kita simpulkan di sini. Jika E4 sama dengan besar sama dengan 80, maka titik koma tanda petik nilainya B. Tutup dengan lagi, kemudian titik koma. Ini baru dua. Sekarang kita akan mencari nilai predikat range-nya C. Jika E4-nya besar sama dengan 60, maka titik koma tanda petik nilainya C. Ketik lagi, kemudian ditutup dengan titik koma dan tutup dengan kurung. Enter. Yes. Maka predikat dari Budi adalah A, sesuai dengan keterangan dari tabel bantu yang ada di bawah. Nah, untuk mencari yang di bawah, kita tinggal klik langsung, arahkan kursor ke bawah sehingga hasilnya dapat. Oke, teman-teman, saya rasa sudah cukup untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman memahami apa yang saya jelaskan dan selamat mengerjakan latihan berikut ini.